من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وطاعته فإن الجنة أعدت للمتقين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebab iman dan takwa merupakan modal utama kita di dalam meraih kebahagiaan yang hakiki. Apakah itu kita senantiasa mentasarufkan, mensyukuri atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan jalan kita tasarufkan anugerah-anugerah itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan itulah kita bakal selamat dunia maupun akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 jaminan Allah, ada 3 janji Allah kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, kepada mereka yang senantiasa menjaga, merawat dan istiqomah menjaga keimanan sampai akhir hayatnya. Maka ada 3 janji Allah yang Allah berikan khusus kepada mereka. Yang pertama, Allah berjanji kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh sampai akhir hayatnya, Allah berikan mereka ketangguhan dan kekuatan. Siapapun kita dan apapun jabatan kita, ketika kita mampu istiqamah, merawat, menjaga sampai kita meninggalkan dunia ini, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ketangguhan dan kekuatan yang begitu sangat luar biasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifanna kama istakhlafal ladina min qablikum wa liyumakkinanna dinahum alladzi tarda lahum. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang merawat menjaga keimanan, kepada mereka yang menjaga secara istiqamah sampai akhir hayatnya, sampai mereka menutup mata meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan beriman, bertakwa dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan kepada mereka kekuatan dan ketangguhan. Jadi kita omong kosong, ketika kita bicara kita bakal tangguh. Kita bisa menjadi bangsa yang tangguh, kita bisa menjadi umat yang tangguh, manakala kita tidak memikirkan, tidak merawat secara istiqomah nilai-nilai keimanan kepada Allah. Satu bangsa, satu umat, satu kaum, mereka akan menjadi umat yang tangguh, mereka akan menjadi negara yang tangguh, mereka menjadi masyarakat yang tangguh. Manakala negara itu, manakala bangsa
bangsa itu, manakala umat itu mereka istiqamah menjaga keimanan kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, maka Allah jadikan mereka bangsa yang tangguh, sebagaimana tadi firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Allah berjanji kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan mereka ketangguhan, kekuasaan yang full sebagaimana Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, dan Allah akan mantapkan agama yang telah Allah ridhai terhadap mereka. Saudara, di dalam Al-Quran Allah memberikan kisah-kisah, cerita-cerita yang di situ Allah sengaja ceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Sebut saja kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim menghadapi satu raja yang begitu sangat sombong, Nabi Allah Ibrahim menghadap satu pemimpin, satu diraja yang kekuasaannya pada masa jabatannya, pada masa eranya begitu sangat berpengaruh, ekspansinya luar biasa. Tidak ada satupun seorang pun yang berani menghadapi Raja Namrud. Tidak ada seorang pun ketika itu yang berani berhadapan, berdiskusi dengan Raja Namrud, karena dia tahu siapa itu Raja Namrud. Siapapun yang berani menghadangi beliau, siapa yang berani melanggar dan menentang beliau, taruhannya ada nyawa. Tapi lihat sosok Nabi Allah Ibrahim ketika itu, dia sosok muda yang berani menghadapi diraja yang luar biasa. Kekuasaannya ada di mana-mana, daerah ekspansinya begitu sangat luar biasa. Tetapi Nabi Allah Ibrahim yakin bahwa tidak ada satu kekuatan, bahwa tidak ada satu raja yang maha hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpegang kepada Allah, karena selain daripada Allah itu kecil, saudara. Akhirnya begitu terjadi satu perdebatan, satu diskusi yang begitu sangat cantik. Singkat cerita, Raja Namrud pun kalah, dan itu disaksikan oleh kaumnya betapa Nabi Allah Ibrahim pandai dalam ilmu simantik, pandai dalam ilmu diskus, pandai dalam ilmu diskusi, terutama diskusi masalah ketuhanan. Ketika dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat beliau, yang dia Raja Namrud memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala itu. Karena Raja Namrud mengancam, siapapun yang berani menentang aku, siapapun yang berani melawan aku, siapapun yang berani melanggar terhadap perintah dan wewenang aku, siap-siap akan aku bantai dia, siap-siap akan aku bunuh dia, siapapun dia, apapun jabatan dia. Ketika dia berani menentang aku, ketika dia berani melanggar perintah aku, berarti dia adalah musuhku, dan siap-siap dia akan aku sembelih. Ini congkaknya Raja Namrud. Saudara, lihat, begitu Nabi Allah Ibrahim menang lawan Namrud ketika diskus, dan singkat cerita Nabi Allah Ibrahim pun dibunuh, tapi dengan cara dilempar ke dalam sebuah api. Konon kacanya Raja Namrud menyuruh bala tentaranya untuk membuat api unggun itu selama 40 hari, saudara. Api unggun itu persiapannya begitu sangat matang untuk melempar sesosok jasad seorang nabi yang barangkali saat itu dipandang sebelah mata, karena Nabi Allah Ibrahim tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya harta. Yang dia hanya miliki keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia hanya miliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal yakin kepada Allah, modal iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi satu bentuk modal dasar beliau menghadapi Raja Namrud yang zalim dan sewenang-wenang. Saudara, singkat cerita, ketika Nabi Allah Ibrahim ingin dilempar
ke dalam api melalui manjanik. Manjanik sebuah alat dipakai oleh orang-orang dulu untuk melempar sesuatu ke dalam api. Datang malaikat Jibril, hai Ibrahim, maukah engkau menerima jasaku untuk menolong engkau? Niscaya akan aku porak-porandakan negeri ini. Hai Ibrahim, maukah engkau menerima tawaranku? Akan aku porak-porandakan negeri ini, akan aku hancurkan negeri ini, akan aku luluh lantahkan negeri ini. Satu teriakan malaikat Jibril, satu kali ketika Nabi Allah Jibril, ketika malaikat Jibril teriak, maka negeri itu akan menjadi luluh lantah. Fasaha sayhatan, ketika malaikat Jibril itu berteriak, maka satu teriakannya sanggup memporak-porandakan satu negeri, sanggup meluluh lantahkan satu negeri. Ini salah satu kehebatan malaikat Jibril yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Tapi apa kata Nabi Allah Ibrahim? Kalla, tidak Jibril, aku yakin kepada Allah, aku memohon kepada Allah, tidak aku memohon kepada siapa-siapa pun selain kepada Allah, termasuk aku tidak mau menerima tawaran engkau. Saudara, akhirnya begitu Nabi Allah Ibrahim dilempar dari manjanik, ketika itu pun Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, awas kau membakar satu titik daripada tubuh kekasihku. Awas kau menghanguskan, memanaskan satu anggota tubuh kekasihku. Aku akan murka, aku akan marah. Kata Allah, ya nar, wahai api, dinginlah dan berilah kesejahteraan atas Nabi Allah Ibrahim. Saudara, api yang sifatnya panas, api yang sifatnya menghanguskan, ketika itu menjadi dingin. Saudara, dalam satu riwayat katanya Nabi Allah 3 hari 3 malam di api itu. Ada mengatakan riwayat 7 hari 7 malam, dan ada mengatakan 40 hari 40 malam Nabi Allah Ibrahim berada di api itu. Tapi apa yang terjadi saudara, dan itu disaksikan oleh kaumnya. Begitu Nabi Allah Ibrahim 40 hari 40 malam taruhlah, beliau akhirnya bangun dan kedinginan. Kaumnya pun merasa takjub dan hebat, luar biasa. Baru kali ini aku melihat dan menyaksikan satu kejadian yang ketika seseorang dilempar oleh api, bukannya hangus, malah yang ada adalah kedinginan. Ini satu contoh kisah bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh, Allah akan selamatkan dia, Allah akan berikan dia kekuasaan. Dan singkat cerita, akhirnya Allah mengirim satu nyamuk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah perintahkan satu nyamuk, yang nyamuk itu pincang. Hai nyamuk, masuklah kamu. Ke kupingnya ada Namrud yang congkak, yang sombong, yang merasa dia segala-galanya. Mentang-mentang dia menjadi pejabat, mentang-mentang dia menjadi pemimpin, seolah-olah dunia menjadi miliknya, seolah-olah negara menjadi miliknya, seolah-olah kekuasaan semua, tidak ada zat yang maha kuasa kecuali dia. Semua dipandangnya hina, semua dipandangnya sebelah mata, semua dipandangnya aneh dan kecil. Yang besar hanya dia, yang agung hanya dia, yang berkuasa hanya dia. Akhirnya Allah perintahkan seekor nyamuk saudara untuk masuk ke telinga Raja Namrud yang sombong itu, dan akhirnya nyamuk itu masuk ke dalam kupingnya. Arba'ami'ah sanah, 400 tahun lamanya bersarang di otak Raja Namrud, yang akhirnya Raja Namrud satu ketika nggak kuat menahan usik yang begitu hebat dan dahsyat, dia benturkan kepalanya sampai hancur kepalanya berdarah-darah. Payah rujul ba'udatu, maka kemudian keluarlah nyamuk itu dari kepalanya. Saudara, lihat contoh raja yang katanya hebat, lihat contoh pemimpin yang katanya berkuasa, lihat contoh penguasa yang katanya tidak ada negara yang adikuasa kecuali dia, meninggal cuman oleh seekor nyamuk. Saudara,
Apakah ini hanya berlaku kepada raja rambut? Tidak. Ya, dan ini berlaku pula kepada siapapun, kepada penguasa siapapun, kepada pemimpin siapapun, kepada pejabat siapapun. Ketika dia sombong, ketika dia congkak, merasa dia berkuasa, merasa dia paling hebat, merasa dia paling sombong, dunia milik dia, kekuasaan milik dia, Allah dikesampingkan, hukum Allah, syariat Allah tidak enggak. Jangan salahkan Allah. Kalau satu ketika Allah akan hancurkan dia, Allah akan binasakan dia, sebagaimana Allah menghancurkan Raja Namrud, laknatullah alaih. Oleh karena itu saudara, kita jangan sombong. Menjadi pejabat jangan sombong, menjadi hartawan jangan sombong. Sekali lagi, janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan dia kekuasaan. Sidang jemaah rahimakumullah, yang kedua, janji Allah kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan ampunan dan pahala yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang maha baik, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan dan pahala yang begitu besar. Mumpung masih kita hidup saudara, yuk kita manfaatkan hidup ini, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, untuk kita tasarrufkan, untuk kita belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Contoh untuk pembangunan masjid, yaitu Masjid Nurul Islam yang masih berproses, maka rupiah yang kita belanjakan nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang ini, ya Allah, ketika hidup dia suka membantu saudaranya, bahwa dia, ya Allah, ketika hidup suka memakmurkan tempat-tempat yang kau cintai, bahwa dia ketika masih hidup di dunia, ya Allah, dia suka membangun masjid-masjid Allah, dia suka membantu masjid-masjid Allah, yang mana masjid adalah tempat yang begitu sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata rupiah itu, ishadu ya Allah, saksikan oleh engkau ya Allah, aku tidak ridho, aku tidak rela. Simpulan yang ketika hidup dia suka membantu kepada sesama, yang ketika hidup dia suka membantu masjid, dia suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau siksa dia, jangan kau telantarkan dia, jangan kau buat dia menderita di padang mahsyar sedetik pun, setitik rambutnya, jasadnya, ya Allah, aku tidak ridha, aku tidak ikhlas kau masukkan dia ke dalam api neraka. Ini rupiah saudara yang kita belanjakan di jalan Allah, dia siap nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah kelak. Sidang jemaah rahimakumullah, janji Allah yang ketiga, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan mereka kehidupan, kemudahan dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menjadi dhalulan, hina, tunduk, mudah bagi siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah, famshu fi manakibiha, jelajahilah negeri-negeri tersebut, muka bumi ini, hai orang-orang yang beriman, yang dari segala arah penjuru, silakan kau cari wakulu min rizki, dan makanlah dari rezeki Allah, wa ilaihim nusyur, dan kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan dan dikembalikan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang selalu istiqomah di dalam menjaga keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai keimanan ini lepas, jangan sampai keimanan ini tergadai, waliyadzubillah, jangan sampai terjual, karena tidak ada harapan lagi, tidak ada syafaat lagi bagi Allah, bagi Nabi kita Muhammad SAW, kepada siapapun yang telah
menjual akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tasarrufkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mudah-mudahan ketika kita manfaatkan hidup ini untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menolong kepada sesama, apalagi untuk pembangunan tempat-tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka mudah-mudahan Allah dan Rasulnya, Allah akan mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa rabbil fir warham wa anta khairur وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وطاعته فإن الجنة أعدت للمتقين. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه في آيته الكريمة فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عنهم وعن الخلفاء الراشدين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان، اللهم انصر المسلمين في ميانمار، اللهم انصر المسلمين في أويور، اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم. على ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.